Ini keaktifan juga warna kuning data ASN tidak ditemukan dalam database BKN. Periksa pengisian nama, tempat tanggal lahir, dan dapodik. Bertemu kembali dengan AM1027 channel belajar dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi informasi tentang status invalid atau status validasi belum valid di Info GTK dengan kode 02. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik dari AM1027 channel. Rekan-rekan sahabat AM1027 channel, beberapa hari ini rekan-rekan kami di sekolah juga banyak beberapa itu mengalami invalid atau status validasi TPG-nya belum valid dengan kode 02. Oke, jadi setelah admin telisik beberapa penyebab daripada invalid 02 itu diantaranya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, jadi tutorial kali ini, informasi kali ini admin sampaikan melalui PowerPoint ya, biar jangan terlalu banyak yang di blur, karena jika langsung menggunakan Info GTK dia akan banyak yang akan di blur, nah banyak data yang tersimpan. Oke, yang pertama, rekan-rekan guru jangan biasakan menyalahkan operator dapodik ya Bapak Ibu guru, atau rekan-rekan kita ini juga sudah capek untuk bekerja. Nah, ini gambarnya ada siang malam tanpa henti ya. Karena data Anda adalah milik Anda, jadi pastikan data kita itu benar. Oke, lanjut ya, kita ke pokok bahasan berikut. Utama, penyebab invalid kode 02 di Info GTK dan solusinya ya. Status validasi TPG belum valid, 02 belum memenuhi syarat. Apa saja? Yang pertama, status invalid 02 itu disebabkan oleh beban mengajar ya. Jadi pada Info GTK rekan-rekan atau Bapak Ibu guru, periksa yang bagian yang berwarna kuning. Jadi di sini ada beban mengajar warnanya kuning. Nah, berarti beban mengajar ini yang bermasalah. Ya, kemungkinan bermasalahnya. Nah, di sini syarat terbitnya SKTP adalah mengajar linear dengan sertifikat pendidik dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemendikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud nomor 25 tahun 2024. Jadi jumlah mengajar sesuai periode yang direkam pada dapodik ini, rekam nama jam mengajarnya 20, yang linear 20, total mengajar 20, kemudian tugas tambahan tidak ada atau tidak terhitung ya. Jadi beberapa hari yang lalu juga memang beberapa rekan itu tugas tambahannya tidak tercantum atau tidak terdeteksi. Waktu itu masih dalam uji coba ya. Jadi belum valid yang pertama itu disebabkan oleh karena jam mengajar tidak memenuhi, itu dah ya, bisa dipastikan ya. Karena syaratnya adalah jam mengajarnya 24 jam mengajar atau minimal 18 di sekolah induk ditambah dengan di sekolah lain sehingga cukup 24 jam mengajar. Oke, yang kedua, di sini adalah data kepegawaian. Data kepegawaian yang kami lihat itu ada yang berwarna kuning menyebabkan jadi invalid 02. Nah, di sini misalnya identitas pegawai dan sebagainya, nama, NIK kelamin, NIK, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya sudah terisi. Ini jabatan, instansi induk. Jadi data di atas adalah data rekakir yang dihasilkan ditarik oleh server BKN. Apabila masih ada data yang belum sesuai dengan data MySAPK, silahkan tarik ulang data kepegawaian dari server BKN dengan klik tombol berikut ya. Jadi di bagian kepegawaian ini ada tombol yang bisa diklik Bapak Ibu. Jadi di server nanti akan menyesuaikan data kepegawaiannya. Jadi dengan mengklik tombol ini ya. Nah, jika kita mengklik tombol tersebut ya, maka akan muncul data di atas, data terakhir yang berhasil dari server BKN, dari apabila masih ada data yang belum sesuai dengan MySAPK, silakan tarik ulang server BKN dengan klik tombol ini. Jadi data kuning tadi itu
P3K NIP-nya belum terverifikasi. Jadi ketahuan ya masalahnya, yaitu NIP-nya belum terverifikasi. Jadi akan muncul, kita akan dibawa ke data yang tersimpan. Jadi di sini ada uraian penetapannya adalah di Dapodik dan BKN. Jadi di sini terlihat di list kepegawaian di Dapodik udah benar ya. Tetapi yang di BKN-nya itu P3K aktif, nomor SK-nya belum ada, masih kosong. Pengangkatan ada, kemudian PMTSK-nya ada, kemudian pergerakan pensiunnya tidak ada. Artinya bahwa data yang ada di BKN itu belum lengkap, belum tertarik ke info GTK kita. Jadi bisa kita klik update database ASN dari server BKN. Oke, kalau kita klik maka kita akan dibawa ke halaman tarik data ASN dari server BKN atau yang disebut sebagai pertukaran data. Nah, sebelum melanjutkan mengkliknya ini, yang pertama pastikan NIP yang diketikkan pada aplikasi Dapodik itu sudah benar. Jadi Dapodik itu harus benar dulu, baru nanti bisa memadankan datanya dengan server BKN. Dan status kepegawaian pada Dapodik adalah PNS atau P3K. Dan status keaktifan belum pensiun. Jadi jika hasil penarikan data tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak ditemukan, lakukan pengecekan melalui MSAPK. Jika data MSAPK juga belum benar, silakan hubungi BKPSDM kewenangannya ya. Dicek juga di MSAPK rekan-rekan. Kalau memang belum benar, maka dihubungi dengan BKPSDM-nya atau BKD ya. Lalu kan proses ini klik web update data ASN setelah data MSAPK MSN benar. Jadi cek dulu yang itu, baru kita bisa menarik data dari server BKN. Kemudian lakukan proses ulang klik update data ASN. Jadi jangan buru-buru tarik datanya, tapi pastikan di MSAPK dan di Dapodik itu sudah benar. Nah, kemudian jika hasil penarikan data sudah benar, maka akan disimpan di dalam database ASN sebagai referensi ASN yang akan ada di server GTK. Selanjutnya lakukan klik update data ASN jika ada perubahan data pada aplikasi MSAPK yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan dengan referensi ASN yang ada di server GTK. Data yang berhasil tarik dan disimpan dalam database referensi BKN akan diproses diverifikasi 1-2 minggu sesuai dengan periode validasi tunjangan profesi. Oke, setelah Bapak Ibu menarik data ASN dari server BKN, maka baru tervalidasi lagi setelah 1-2 minggu Bapak Ibu ya. Sabar menunggu hasilnya ya, 1-2 minggu. Maka setelah itu akan muncul galat seperti ini, tarik data ASN. Setelah kita klik ini ya, maka tarik data ASN dari server BKN selesai. Selanjutnya yang menyebabkan invalid 02 ya, ini yang warna kuning ya, validasi rekening atau menunggu verifikasi bank. Ini tidak terpengaruh kepada invalid ya, karena ini merupakan proses verifikasi menunggu verifikasi bank, warnanya kuning. Nah, selanjutnya ketika data invalid, maka apa yang bisa dilakukan oleh OPS? Maka OPS bisa untuk mengecek data pegawai melalui laman Perval PTK data kemendikbud.go.id. Nah, seperti ini ya. Di sini contohkan PTK-nya aktif. Ini ada satu orang yang cilang merah, berarti dia mengalami masalah di data, yaitu Dukcapil ya. Nicknya ini tidak terdeteksi di Dukcapil. Atau bisa jadi yang lain, misalnya NIP dan sebagainya. Maka perlu juga OPS untuk mengecek data di Perval PTK data kemendikbud.go.id sebelum Bapak Ibu gurunya mengklik tarik data di server BKN tadi. Selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh guru? Maka guru bisa mengecek data kepegawaiannya di link http://dikdas.kemendikdasmen.go.id. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu guru juga bisa berpartisipasi untuk mengecek datanya di mana, di pt.data.dikdasmen.go.id, sehingga rekan-rekan tidak hanya berpatokan pada yang dikerjakan oleh operator sekolah. Jadi secara berkala Bapak Ibu guru bisa untuk mengecek data di
ketika data adik, karena data Anda adalah milik Anda. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh AM1027 channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.